Berhenti sekarang juga. Jangan bergerak. Aku hancurkan kakimu. Berhenti, kau gadis nakal. Kamu. Nak, tolong Mama ya. Sesini, di depan. Pak Lurah ye. Baiklah, kita kerjasama. Saya akan tanamkan modal di desa ye. Oh sialan. Hei, wah hebat sekali. Lihat saja bos kita, Tuan Xiao. Pantas saja jadi miliarder ibu kota. Xiao Fei, sediakan... Sudah tiba. Oh. Bapak Xiao. Ayo minum. Ayo. Setelah Xiao Yicheng habiskan segelas anggur beracun ini, barulah aku bisa tidur semalam dengannya dan jadi nyonya Xiao resmi. Semua aman. Ada apa, Pak Xiao? Masuklah ke kamarku sebentar untuk beristirahat, Pak Xiao. Terima kasih, tidak usah. Mohon maaf semua, saya tidak enak badan. Kita... Tuan Xiao. Ayo berjalan, maju sana. Mau ngapain kamu? Jangan khawatir, aku tanggung jawab. Sangat marah. Ternyata diambil duluan oleh Ye Cucu, anak durhaka ini. Sejak ibunya mati dulu, seharusnya dia ikut mati juga. Suamiku, tenangkan diri. Jangan rusak kesehatan karena dia setelah dia melahirkan anak Xiao Yicheng, kita ambil anak itu dan pura-pura itu anak Xiao Fei. Betul sekali. Malam ini masukkan dia ke kandang babi. Tunggu sampai dia melahirkan anak Xiao Yicheng. Giant. Dasar. Anak sialan ini, diam-diam saat hamil saja. Berani kabur pas waktu melahirkan. Hidup atau mati tak penting. Yang penting berikan bayimu. Betul. Tunggu sampai aku dapat kau patahkan kakimu. Dia tak bisa lari dari desa Ye. Oh, Sayang, jangan khawatir. Tak ada yang bisa pisahkan kamu. Ibu akan bawa kamu pergi. Tinggalkan Ye Jia. Ada tanda dari langit. Inkarnasi Dewa Fulu Show. Sini dulu ayah. cepat-cepat. Keluar. Mereka bertiga penuh berkah. Tak tertahankan oleh orang biasa. Sepertinya hanya bisa latih mereka di gunung. Baru bisa turun setelah umur 8 tahun. Bobo. Guru ini hari ini akan wafat. Sudah saatnya kalian turun gunung. Pulanglah, bertemu orang tua lagi. Mengerti, guru. Wanita 8 tahun lalu yang kucari. Ada petunjuk. Mohon maaf Tuan Xia, seluruh kota sudah kami geledah tetap tak ada jejaknya. Perluas pencarian. Nenek desak saya menikah. Waktu habis. Saya lakukan. Dulu, saya tiba-tiba saja hamil. Saya tidak tahu siapa ayahnya. Anak itu mati digigit ular. Cepat bersihkan air di lantai. Sapu lantainya sekalian. Selamat siang, Pak Xiao. Baik. Selesai. Nah. Saya.
adik kedua dan ketiga. Lihat cepat. Ibu bekerja di perusahaan ayah. Ayah benar-benar bodoh. Belum mengenali ibu, kita harus segera mendukungnya. Gabungkan ayah dan ibu. Oke. Tolong. Ayo pergi. Tolong. Mobil sebentar lagi datang. Rajin berbuat baik, keberuntungan menghampiri. Rasa sakit perutku hilang, pasti karena kamu baik. Wah. Kakek baik, ini untukmu. Wow. Berasa 10 tahun lebih muda. Terima kasih banyak, Profesor. Terima kasih untuk anak jenis. Sama-sama, kalian siapkan hadiah dulu. Aku cari mama. Sampai ketemu nanti. Oke lah. Papa, Mama, lihat cepat. Xiao Yiqing sedang mencari wanita dari 8 tahun lalu. Tak disangka Ye Cucu dan Xiao Yiqing ternyata mereka saling tak kenal. Jadi kita bisa manfaatkan situasi ini. Rebut kesempatan itu. Benar. Putri kita memang ditakdirkan jadi istri direktur utama. Direktur Xiao, aku wanita yang lewatkan malam denganmu 8 tahun lalu. Kamu harus bertanggung jawab. Putri kami bahkan belum pernah pacaran sejak saat itu. Waktu itu dia masih perawan, Direktur Xiao. Keluargamu bergengsi. Harus tanggung penuh. Aku sudah bilang duluan, aku akan tanggung semua ini. Betul, luar biasa. Jadi kita menikah 3 hari lagi. Tapi cara kamu buktikan kalau kamu wanita dari malam itu. Bukti apa? Mana mungkin aku punya bukti? Malam itu, kamu menarikku ke dalam mobil. Lalu saja. Aku tak pernah cerita pada siapapun, semuanya terjadi di mobil. Rupanya kamu memang orang yang kucari. Pernikahan kita tinggal 3 hari lagi. Serius? Terima kasih, Bapak Xiao. Ye Cuci harus berterima kasih atas baju pengantin ini. Mohon maaf. Sudahlah. Desahan napas. Sekitar hening. Ye Cuci, 8 tahun hilang, malah muncul di saat ini. Pastikan Xiao Yicheng lupa padanya. Sepertinya kita pernah ketemu. Mustahil lah. Cuma petugas kebersihan mungkin pernah ketemu saat dia bekerja. Mohon maaf, saya mungkin salah. Ye Cucu, 8 tahun menghilang, kini menyelinap sebagai penjaga kebersihan di grup Xiao. Wanita tanpa perasaan. Kami besarkan kau selama 20 tahun, tapi kau balas dengan menghindar. Kamu yang imut-imut, lebih baik aku pelihara anjing. Selama ini aku hidup di keluarga Ye. Tak pernah gunakan uang kalian. Kalian tak pernah anggap aku keluarga. Anggap kamu keluarga. Kau layak itu. Siapa yang minta ibumu meninggal cepat hingga kami harus menjagamu? Saat kamu membawa sial pada ibumu dulu, kenapa tak mati saja sekalian? Di keluarga Ye, kau cuma bencana. Aku bekerja di keluargamu 20 tahun. Kalaupun dulu berhutang, utangmu lunas. Mohon jangan ganggu hidupku lagi. Wahai kamu yang imut, kamu cari pukulan ya. Hentikan. Anak kecil dari mana? Jangan ikut-ikut. Urusan hari ini. Aku tangani ini. Aku tidak izinkan kalian semenam. Masih muda, besar kepala, pantatmu bisa remuk jika tidak minggir. Lihat pakaianmu itu. Jangan sok. Ini bukan orang. Segera pergi jauh-jauh. Tantang lagi. Aku panggil dewa. Hancurkan kalian. Ibu, aku takut sekali. Ada dewa petir. Tadi bilang mau panggil dewa petir. Mana dewa petir? Di mana dewa petir? Cepat muncul dewa petir. Jangan kira karena kecil kita takut. Tidak berani bertindak, anak kecil sombong. Selain bohong lancar, apapun tidak bisa. Hari ini aku gantikan orang tuamu mengajari sopan santun. Panggil dewa petir dengan namaku. Aku juga. Hanturkan.
Aku saja. Ibu, aku benar-benar tersambar petir. Hanya omongan anak kecil. Kamu malah percaya. Lihat jimat giok di pinggang anak itu. Nampak asli dan mahal. Anak kecil tak mungkin punya ini. Pasti curian. Ini bukan hasil curian. Milikku sejak lahir. Kamu benar-benar ahli berbohong. Cepat berikan jimat giok itu padaku. Serbu. Tunggu sebentar. Berani serang kami. Kamu tahu siapa kami? Putriku adalah istri presiden perusahaan Grup Xiao. Melawan saya sendiri. Melawan seluruh grup Xiao. Cari musibah sendiri. Musibah itu akan kalian alami sekeluarga. Hari ini kalian harus bayar upah perawatannya selama ini. Kalau tidak, aku bangkrutkan keluargamu lalu dia rawat kami. Memang semestinya mau minta uang lagi. Tak akan. Dengar sini, nak kecil. Lihat upayamu hancurkan keluargaku. Coba lihat anak ini. Berani-berani tantang kami kini. Zilu, keluarga Ye tak pernah akui salah. Tarik semua pemberian keluarga Ye. Dicabut semua. Kakak, aku hancurkan keluarga Ye sekarang. Anak ini jago berakting. Jago banget berakting. Tidak baik, uang di rekening bank hilang. Semuanya hilang. Balasan perbuatanmu. Selesai. Anak kecil, terima kasih telah membantuku. Siapa namamu? Bu, Namaku Ye Zifu. Aku anakmu. anakku. Tidak mungkin. Anak kecil, Mungkin kamu salah orang, tapi aku yakin. kamu adalah ibuku kalau anakku masih hidup. Sekarang juga sekitar umur ini. Sudahlah, mungkin dia anak yang kurang perhatian ibu. Asalkan dia mau, aku akan jadi ibunya sementara. Baiklah, aku jadi ibumu. Ayo pulang, Ma. Sayang, ini area villa. Rumah kontrakan ibu ada di... Bu, mulai dari hari ini, kau akan tinggal di sana, villa ini, dikelilingi gunung dengan pemandangan indah. Aku memilih tempat ini khusus untukmu. Ayo pergi, nak. Villa ini mahal, hanya petugas kebersihan sepertiku tak mampu tinggal di sini. Buruan pergi, nanti diusir mereka. Nona Ye. Villa ini baru dikontrakan, cocok untukmu. Tapi gajiku hanya kurang dari 1.000 sebulan. Aku tak mampu menyewa rumah sebagus itu. Pemiliknya punya banyak rumah. Hari ini kamu bisa sewa villa ini tanpa bayar puluhan ribu. Tidak sampai 1.000. Cuma 99 yuan. 99. Apa? Tidak mungkin. Sebab, itu sebabnya harganya murah karena harus dibersihkan rutin. Nona Ye, apa pendapatmu? Ayo pergi, Bu. Silakan, Ma. Ayo pergi. Selamat datang, Tuan. Fata, ayah brengsek itu malah mau nikahi wanita lain. Apa tuh? Kenapa biarkan ibu terluka begitu? Aku bawa ibu rebut pengantin. Kita bertemu di lokasi. Bu, semua ini baju istimewa untuk ibu. Ayo dicoba dulu. Ini tidak pas. Ini pun tidak cocok. Tidak. Ini juga tidak cocok. Astaga. Ibu sangat cantik. Wah, ibu sangat cantik. Ya, yang ini aja. Ini kan baju pengantin. Nah, buat apa ibu pakai baju pengantin kalau bukan rebut pengantin? Ya, tentu saja rebut pengantin. Tidak bisa begitu. Ayo cepat ibu. Bukan begitu. Rebut pengantin apa? Nak, tutup pintu.
Lepaskan ibu. Ayo berangkat. Ye Xiaofei. Tidak tahu. Ini keadaan apa? Ini acara pernikahan orang lain. Kenapa anakku bawa saya kemari? Jack cucu. Ini pernikahanku. Kenapa kamu datang memakai gaun pengantin? Wanita tak tahu malu. Pakaianmu mau cari perhatian siapa? Pergilah sebelum kau celaka. Ini aula resepsi keluarga Xiao, bukan tempat untuk anjing jalanan seperti... Tidak berniat tinggal. Adapun kamu, keluarga Xiao terima wanita sepertimu. Sial bagi keluarga Xiao. Wanita brengsek. Jangan sentuh. Lihatlah wanita itu. Datang pakai baju pengantin, ganggu acara. Tata krama kemana? Mimpi masuk keluarga Xiao sampai gila. Tuan Xiao bahkan sudah punya tunangan, sungguh membawa sial. Semua orang jelas-jelas melihatnya. Harus berpihak padaku. Wanita ini saudara kandungku. Dulunya hamil karena dengan lelaki. Kami telah usir dia lama dulu. Ternyata keluarga Ye punya 2 putri. Lahirkan dan besarkan dia. Selama ini, dia tak hanya tak bersyukur, malah meminta uang pada kami. Kami menolak memberi. Serang kami lewat preman. Sekarang kau ganggu pernikahan adikmu. Tidak tahu malu. Aku duga. Jelas seorang penjahat sombong yang bermimpi masuk keluarga Xiao. Setuju, lebih baik segera singkirkan. Jangan ganggu pernikahan Non Xiaoyu dan Tuan Xiao. Omong kosong. Kamu duluan yang menindasku. Sekarang membuat fitnah dan mencaci. Perempuan ini masih berani lawan, akan kubongkar topengmu. Semua orang lihat wajah aslimu. Xiaofei. Meski sikapnya mencurigakan, tapi Xiaofei benar-benar lebih baik selidiki dulu. Tunggu sebentar. Terima kasih. Mohon maaf, aku benar-benar tersiksa. Tolong selamatkan aku. Dia tampak menderita sekali. Tahi lalat ini kayaknya pernah kulihat. Pasti kita pernah ketemu dulu, iya kan? Pasti pernah ketemu, iya kan? Mohon maaf, kami belum pernah ketemu. Lalu kenapa kamu ada di pesta pernikahanku? Aku datang karena dipanggil keluarga. Siapa anak kesayanganmu? Kamu bahkan tak punya keluarga. Pasti sengaja cari masalah. Pergi. Dari dulu kamu memang suka bohong. Jelas kamu iri pada keluarga Ye. Membantu kebersihan. Karena hidupmu gagal, kamu iri dan datang sengaja mengacaukan pernikahan. Tunggu apa lagi? Segera usir dia dari sini. Silakan pergi. Soal kejadian hari ini tidak usah dibahas. Silakan pergi. Bos, ada masalah. Anak-anak di pintu ingin jumpa Anda. Mereka minta uang hidup selama 8 tahun. Pernikahan lanjut tak usik mereka. Situasi Anak-anak itu sudah merusak mobil pernikahan Anda. panggil polisi saja. Saya tidak berani. Karena anak-anak itu mirip Anda waktu kecil. Apa? Ayah jahat. Bayar biaya asuh. Kau benar-benar mirip dengan saya saat kecil. Di mana ibu kalian? Saya. Ngubo. Saya. Ayo, menurut saya, zaman sekarang semakin buruk. Cuma seorang petugas kebersihan berani bawa anaknya ganggu pernikahan bos. Jack cucu, kamu tidak takut mati, ya? Berani bikin keributan di pernikahan Xiaofei, belum cukup menderita, ya? 3 anak ini, klaim saya ibu mereka. Mungkin ditinggalkan ibu kandungnya. 3 anak malang. Ibu, cepat sini. 2 anak, siapa namamu? Bisa ceritakan? Ibu, namaku Yezilu. Saya Lubao, pengendali semua kekayaan dunia. Aku punya koin emas, bisa beri ibu banyak uang. Ibu-ibu. Namaku Yezi Xiaobao.
punya buah bersih kecil. Jangan remehkan saya, meski tak sekaya lu, Bao. Tapi saya mengendalikan kehidupan semua makhluk. Jezimu. Jezilo. Jezi Show. Bintang keberuntungan legendaris. Nama-nama yang imut. Ibu, kami 3 bersaudara kembar. Kita memang mirip, kan? Mulai! Saya kira hanya perlu mengadopsi satu anak saja. Siapa sangka malah Lihat saja wanita itu. Dia cuma bermimpi. Nama itu menunjukkan hasratnya. Dia cuma pura-pura tidak kenal. Ketiga anak ini kok bisa mirip banget sama aku sih? Setelah 7 tahun lalu mabuk semalam, tak sentuh wanita lain. Mereka mustahil jadi anakku. Nah, kalian salah orang. Aku bukan ayah kalian. Kami nggak salah. Kamu itu ayah kami. Mama dan Papa. Sama 3 anak. Keluarga bahagia berlima. 1 ciuman dong. Cepat cium, cepat. Cium, cepatlah. Papa goblok. Ngapain aja? Mama, aku ingin adik perempuan lagi. Anak kecil. Kalian emang salah orang, aku bukan ayah kalian. Kamu dengar nggak? Dia itu suamiku. Hanya akulah cewek yang boleh dekat. Hanya aku cewek satu-satunya yang boleh dekat. Dasar tak tahu malu. Pergi sana bawa ketiganya. Jangan kamu hina mama. Aku tetap hina. Mau jadi putri padahal dari kodok saja tidak. Masih berani pakai baju pengantin ke sini. Bisa dipakai ngepel juga kali ya? Cepat sekali malu di depan bos Xiao kan. Sok elit berlebihan. Jangan sok kenal papa orang. Bos Xiao, mohon maaf, saya tidak sengaja datang hari ini. Kami langsung pergi. Saya akan mengundurkan diri. Aku minta maaf karena sikapku tadi. Kembar 3. Jangan-jangan ini anak Ye Cucu dan Xiao Yicheng. Lebih baik mereka pergi saja. Masih di sini? Mengge! Anak pengemis itu sendiri bilang, Bos Xiao, ikut penjaga kebersihan cari ayah kalian. Ayah kalian juga pasti pengemis. Betul. Anak haram dari pria lain masih berani dibawa ke sini. Bikin malu saja. Kok bisa-bisanya kalian berkata begitu? Kenapa kalau begitu cara kami? Emosi kamu juga panas. Mau apa kamu sama aku? Ngomong kasar. Saya tarik semua rezeki kalian. Anak haram petugas kebersihan berani sombong begini. Cabut ucapmu. Benar-benar tak tahu diri. Santailah. Mari sini anak kecil. Mau paksa aku menarik ucapan. Ayo coba saja. Ceroboh dan tak sopan. Mulut kasar tanpa hati. Tak mau kalah. Ada apa dengan Tuan? Hebat sekali kakakmu. Ye Cucu, segera pulihkan ayahku seperti semula. Apapun yang telah kau lakukan. Jika sesuatu terjadi pada ayah, kalian bertiga akan ikut mati bersamanya. Ada apa ini? Xiao Bao, jangan diambil pusing. Jangan bikin keributan besar ya. Atas rasa hormat pada ibuku. Kami maafkan sekali ini saja. Tarik ucapanmu. Milikmu kembali. Oke, suaraku kembali. Astaga, aku takut setengah mati. Ada apa sih? Aku pasti terlalu banyak omel, jadi sementara bisu. Ye Cucu, resepsi pernikahanku. Saya kini adalah istri Presiden Xiao Group. Ini adalah wilayahku. Kalian tidak punya tempat di sini. Segerain ya. Dia benar wanita 7 tahun lalu. Minum hanya bikin masalah. Meski Ye Cucu cari gara-gara, ucapannya tetap menusuk. Aku pasti pergi juga. Dengarkan baik-baik. Jika berani menghina orang seenaknya lagi, kau yang berikutnya. Diam kau. Ini tempat eksklusif. Semua tamu di sini penting dan kaya. Kau hanya pembantu yang hancurkan pernikahanku. 100 nyawa pun tak cukup. Keamanan! Usir wanita pemimpi ini dari sini. Pergi sekarang. Kamu cuma pembantu, mau jadi Phoenix. Ya, itulah Ye Cucu. Kau cuma wanita miskin dan kotor. Bawa 3 anak dan panggil ayah seenakmu, lalu jadi wanita terhormat. Omong kosong belaka. Dengarkan baik-baik. Jangan bermimpi ganggu pernikahan Xiao Fei. Aku akan usir kau sekarang. Tak cukup usir,
Tangkap dia. Posting ketiganya di internet sampai jadi tikus yang dicela semua orang. Benar. Mama lagi diganggu mereka tampaknya. Kita harus bertindak. Kamu kira kami hanya anak kecil biasa? Membalaskan dendam ibu. Biar warga ini tahu siapa kami sebenarnya. Kalian 3 kurcaci lucu, haha. Kalian bertiga. Masih di bawah lutut. Lalu bagaimana? Loncat-loncat dan mulai pukul. Belum waktunya turun tangan kalau belum dewasa. Cuma cari sensasi, nanti malu sendiri. Aku tak butuh itu. Football, lubal, showball, ayo pergi. Ibu lihat saja nanti. Kami janji balaskan dendammu dan hapus hinaan ini. Tunggu saja, nanti kalian lihat sendiri. Kenapa belum panggil Dewa Nasib? Apa mau biar ibu terus dihina manusia jahat ini? Tenang, Kak. Aku langsung panggil dia. Mencabut nyawa kalian. Dengar kalian bicara, lucu sekali. Anak kecil sombong, tak lelah lidahmu bercerita besar. Tunjukkan saja jika benar bisa. Dewa takdir, dengar saja sudah bikin tertawa. Pasti habis nonton kartun terlalu banyak hahaha. Di dunia ini ada dari mana Immortal Lord ini? Kalau kenal Immortal Lord, pasti langsung melawan. Sobao, seriuslah. Ibu di sini bisa melindungi kalian. Sekarang ibu bawa kalian. Tidak apa-apa, Ibu. Kami juga bisa melindungi Anda. Jangan sampai berlutut pada kami. Biarkan kami memaafkan kalian. Tetapi jika kalian terus berpura-pura, nanti kami tidak akan sopan. Ini Fubao. Apa ini, Ibu? Jangan takut, ini adalah keahlian khusus Sobao. Tunggu saja, kelompok ini akan berlutut memohon belas kasih. Kenapa tiga anak ini bersikap begitu misterius? Lihatlah. Mengapa buah persik ini masih naik? Ini tidak sesuai sains. Lai, ini hanyalah trik kecil. Lihatlah, mengapa kepala hewan ini masih naik? Ini tidak sesuai sains. Ini hanyalah trik kecil. Nanti kalian akan tahu apakah ini hanya trik kecil. Menyakiti ibu. Kalian akan membayar. Kuas maut dan buku rahasia. Penentu datang. Nyawa habis. Jecuci, jangan-jangan kamu cari 3 anak gila dari rumah sakit jiwa. Lihatlah, aku kan sudah bilang. Sekarang saya yakin. Otak mereka rusak karena terlalu banyak nonton kartun. Siapa-siapa saja yang tak jelas malah so jagoan. Seram sekali. Dengarkan nasihatku, Yecuci. Cepatlah pulang. Sapulah di tempat lain. Jangan bikin malu di sini. Sombong banget kalian. Jangan ganggu waktu kami yang penting, Satpam. Tarik mereka keluar. Tunggu, jangan cepat usir mereka. Saya sudah bilang tadi, saya tidak akan lepaskan mereka dengan mudah. Mereka bertiga. Tidak ada yang boleh pergi. Dia cuma anak kecil, kenapa repot-repot? Aku tak ingin membebani. Asalkan, Asal apa sih? cukup kamu berlutut minta maaf pada kami berdua. Degus, pukul dirimu sendiri di depan Xiao Fei. Lalu katakan, hari ini aku tak seharusnya datang. Kalian kulepaskan. Hatimu benar-benar kejam. Itu saja sudah kejam. Anak-anakmu tadi hampir membahayakan nyawa kami. Kira-kira kalian bebas berbuat semaunya? Ayah Loye, kamu kenapa? Siapa yang izinkan kalian seenaknya? Inilah akibatnya. Pasti ini cara yang kamu inginkan. Tuntut saya saja, biarkan anak-anak. Tidak mungkin dari anak kecil ini. Tidak mungkin batuk darah karena trik murahannya bawahan. Itu bukan urusan mereka. Saya tidak percaya anak-anak nakal ini punya kemampuan sungguhan. Tubuhku memang sudah lama bermasalah. Tahun lalu hatiku sudah bermasalah. Pasti itu penyebabnya. Mereka yang bikin aku Kalian sudah melampaui batas. Semua ini adalah tanggung jawab kalian. Tak ada yang bisa kabur. Jecuci, kondisi ayah semakin memburuk sekarang. Kenapa kamu tega buat ayah kesal? Ini salah kalian. Kalian duluan ganggu ibu. Ibu dipaksa berlutut dan mohon ampun. Harus menampar diri sendiri.
Kakakku benar. Kalian duluan pakai kekuatan menindas. Kenapa aku harus lawan kalian? Tidak perlu khawatir, sebentar lagi giliran kalian. Kami cuma mau cari ayah kami. Kalau kalian tidak terus-terusan menghalangi. Keluargaku sudah bisa bersatu. Kalian anak-anak, Ye Cucu tidak mendidik kalian dengan baik. Biar aku saja yang mendidik, mengajari kalian cara berperilaku. Saya yakin, cakar kotormu nenek tua busuk. Pasti tidak akan sampai ke wajahku. Kenapa aku jadi begini? Pasti ini ulah bocah-bocah busuk ini. Kamu harus membuat mereka bertanggung jawab. Jangan biarkan mereka pergi. Ye Cucu, kalian tiga ini merusak pernikahanku. Masih menggunakan tipu muslihat untuk merugi. Aku akan memukulimu. Xiao Fei, kok tiba-tiba muntah darah? Saya sudah bilang dari tadi, giliran kalian berdua sebentar lagi, kok bisa? Kalian tidak paham maksudku. Ingat, kejahatan akan memakan pelakunya sendiri. Dokter! 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 Anna. 10 tahun praktik, belum pernah lihat yang seperti ini. Usia tertinggi di antara mereka bertiga cuma 40. Istri tuan juga masih muda. Tapi maksudmu apa? Nadi mereka seperti orang 100 tahun, seperti pohon layu. Mudahnya, usia hidup mereka sudah sampai akhir. Apa katamu? Jangan-jangan. Doa yang dibaca bocah tadi benar-benar punya efek. Kalau bukan itu, bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang aku tahu. Pasti kalian. Benda keramat itu pasti menyerap saya. Aku masih muda. Mana mungkin umurku habis? Tenang saja, Xiao Fei. Betul, pasti. Dia pasti datang untuk mengacau pernikahan ini. Nyonya Xiao hanya selisih paham dengan kalian. Mengapa kalian bertindak begitu kejam? Kalian hanyalah anak kecil biasa. Seharusnya dibinasakan. Kalian semua ini, keluarga Xiao berkuasa, jadi membela Ye Jiafu. Berani-beraninya kalian menghina ibu kami di hadapan kami. Kalian semua penindas yang memanfaatkan kuasa. Layak dihukum. Biarkan aku tegakkan keadilan. Harta lenyapkan kembali. Wadah kekayaan. Haha. Terlalu banyak nonton kartun. Apa maksudmu? Sudah bangkrut. Semua hartaku habis. Keluargaku juga miskin. Tuhan ciptakan kalian, tapi tak pernah syukuri nikmat. Malah seenaknya menindas. Memang pantas kalian dapatkan ini. Kalian bertiga cukup, apapun cara kalian. Mereka sudah dihukum, cukuplah. Kau juga sepatutnya bernasib sama. Apa? Kalau bukan karena kamu ayah kami, aku tidak akan membiarkanmu. Berhenti merayu untuk mereka. Kenapa tiga anak ini? Mengapa masih menganggapku ayah mereka? Xiaobao, ibu tahu kamu hebat, tapi hari ini pulang dulu sama ibu. Ceritakan cara sulapmu setelah pulang, ya. Maaf, tolong lepaskan aku. Aku tahu salah. Aku tidak akan pernah menindas orang lain lagi. Saya juga seorang ayah. Tolong. Saya butuh nafkah. Lepaskan saya. Jangan percaya mereka. Mereka ingin sulap. Lakukan sekarang. Kita bekerja sama mengatasi mereka. Nyonya Xiao, tolong selamatkan kami. Kami tak ingin mati. Kalian pengecut. Tidak berani. Saya berani. Berhenti. Semua berhenti. Apa yang kamu lakukan? Sedikit tak punya sopan santun. Kenapa kamu mendorong Xiao Fei? Siapa kamu sebenarnya? Kami keluarga Xiao tak butuh orang sepertimu. Yi Chen, beritahu mereka siapa saya. Dia adalah nenekku. Nana. Maaf, Nenek, saya tidak mengenal Anda. Nenek tiri. Apa pendapatmu? Jangan bicara begitu. Hari ini adalah hari putri kami. Ini pernikahan Pak Xiao. Kita sudah seperti keluarga. Maafkan istri saya, ya. Orang yang tidak beradab, putrimu juga bukan orang baik. Anda benar. Putri kami, Xiao Fei, sejak kecil berkelakuan baik dan pintar. Semua itu terlihat istri saya tidak sopan kepada Anda. Saya akan atur dia. Ya, Nena, kami selalu saling mencintai dan keluarga kami akan menghormati Anda. Nana, biarkan saja kali ini, Hang. Bahkan jika saya bukan nenekmu. Apakah
Anda tidak bisa menghormati seorang tua. Tiga anak ini sangat familiar. Mereka mirip dengan Yi Cheng saat masih kecil. Anak-anak, dari mana asal kalian? Kami datang bersama ibu cari ayah. Siapa ayah kalian? Dia adalah ayah kami. Hah? Mereka bilang saya ayahnya, tapi saya bukan. Saya tidak pernah punya anak dengan siapapun. Sungguh mirip sekali. Lihat, mereka tiga mirip sekali denganmu waktu kecil. Mereka pasti cucu buyutku. Nenek, saya Yezifu. Ini Yezilu dan Yezishou. Kami tiga kembar. Fubao, Lubao, Sobao. Kalian bertiga, semuanya adalah cinta nenek. Saya adalah nenek ayah kalian. Kalian harus panggil saya nenek buyut. Nenek buyut, nenek buyut. Sangat elegan. Nenek buyut, Anda cantik sekali. Setiap kalian panggil nenek buyut, panggilan itu membuat hatiku meleleh. Nenek buyut kasih amplop merah. Ini untukmu. Terima kasih, nenek buyut. Terima kasih, nenek buyut. Anda sangat baik. Nana, Nenek juga ikut berperilaku kacau. Aku sudah bilang mereka bukan anakku. Astaga, kamu seharian ini sibuk pesta dan minum-minum. Bisa saja nanti mabuk lalu ceroboh dan hamil. Kamu sendiri yang paling tahu sifatku sejak dulu. Mana mungkin aku berbuat begitu? Coba pikir ulang, kamu pasti salah ingat. 3 anak itu pasti darah dagingmu. Meskipun tua, masih waras dan bisa lihat jelas wajah mereka mirip kamu. Mustahil. Dahulu, aku melihat petir besar dan ular berbisa di sekitar. Anak-anak itu pasti kena petir atau dimakan ular. Tak mungkin selamat. Kamu bilang apa? Jangan dibahas lagi. Orang bodoh itu ternyata jadi beban. Nanda, saya pernah punya hubungan singkat dengan Yi Cheng dan saya juga pernah hamil 3 kali. Tapi saat melahirkan di luar rencana di pinggiranku begitu lahir. Langsung disambar petir. Ya, 3 anak dulu dari Xiao Fei di keluarga kami. Memang sangat memilukan. Istriku pasti memikirkan anak-anak itu. Makanya, tanpa sengaja berkata buruk dan mengganggumu. Itu benar semua. Aku benar-benar punya 3 anak darimu. Saya gagal menjaga mereka. Kalau saja anak itu mungkin sudah panggil ayah. Pak Xiao Fei dulu bertahan hamil. Rela lahirkan anak, tapi dapat tatapan dingin. Akhirnya tak selamat. Dia rela menderita demi cintamu. Saya sangat sedih kenapa anak-anak saya harus pergi. Anak Ye cucu malah hidup, bahkan rusuh di hari nikahku. Sedih sekali. Xiao Fei 7 tahun lalu Tidak pernah hamil. Saya yang hamil. Jadi begitu. Anak saya masih hidup. Apa maksudmu? Anak saya benar-benar masih hidup? Di mana mereka sekarang? Jadi kalian 3, kalian anak-anak saya. Betul kan, Bu? Kami selalu bilang Anda adalah ibu kami. Kami anak-anak Anda, Ibu. Anda mengenali kami. Tidak percaya. Kalian masih hidup, Ibu. Akhirnya Anda mengenali kami. Yi Cheng, wanita ini pasti menipumu. Nenek, saya tidak menipu Anda. Percayalah. Wanita ini dari penampilan saja sudah buruk. Saya tak izinkan Anda masuk rumah Xiao. Nenek, 7 tahun lalu itu kesalahan saya. Saya pasti akan bertanggung jawab. Ini janji saya. Kamu mau menikahinya, saya tidak peduli. Tapi jika kamu sakiti anak-anak ini, lihat dulu apakah nenek ini setuju. Nenek moyang, Anda baik sekali. Nenek, saya sudah bilang bukan anak saya. Kalau memang kamu ngotot, bolehlah kita lakukan tes DNA. Benerin dia. Apa yang dia katakan benar. Darah daging Xiao tak boleh salah arah. Dokter Wang, tolong datang sebentar. Tolong lakukan tes DNA. Ayah, kamu itu ayah kami. Nggak usah tes. Nak, jangan asal panggil ayah. Dia bukan ayah kalian. Wanita ini lagi dengan triknya. Pakai 3 anak kecil buat menipu pura-pura suci. Bos Xiao, Fubao, pelan-pelan ya.
Nak, maafin Mama. Mama sendiri juga nggak tahu. Nanti kalau hasil keluar, kalian pasti sedih. Nak, Mama ajak kalian cari ayah ya. Tunggu 3 menit lagi. Kita tunggu 3 menit saja, Bu. Hasil tesnya udah keluar. Dari data dan hasil analisis DNA yang tersedia, mereka bukan anakmu. Nanda, dengar kata dokter tadi. Tipuanmu ketahuan sekarang. Cepat minta maaf pada Xiao Fei dan Bos Xiao. Kamu hancurkan pernikahan mereka. Sial benar. Tidak mungkin. Kami darah daging ayah. Pasti benar. Jai cucu, tolong bawa anak pergi dari sini. Siapa berani buat mereka pergi? Entah keturunan kita atau bukan. Sejak hari ini, 3 anak ini adalah cucu buyut keluarga Xiao. Hasil tes nenek sudah keluar. Mereka bertiga memang anak di luar keluarga. Iya kok. Xiao Fei kami menikah ke sini. Kenapa jadi ibu tiri 3 anak tak dikenal? Diam. Bukan tempatmu bicara. Keluarga Xiao, keluarga besar dan kaya. Cuma 3 anak. Kami mampu rawat mereka. Walaupun kalian bukan dari keturunan Xiao. Namun Buyung sangat sayang pada kalian. Ah, ini nih. Ini kartu emas dari Buyung. Ambil 1, bebas gunakan mulai sekarang. Terima kasih, Nenek. Terima kasih atas dukungan Anda. Tapi aku masih muda. Saya punya tangan dan kaki. Saya bisa urus anak-anak. Ayah yang lugu. Biar saya bantu Anda lagi. Satu. Kakak Miki. Saya pergi dulu. 7 tahun lalu wanita itu juga punya tahi lalat di dada. Bisa jadi dia Ye cucu. Tunggu sebentar. Ichen, kamu mau kemana? Saya yang kamu cari. Tahi lalat itu bukan cuma miliknya, mungkin itu kebetulan. Lihat saya juga punya tahi lalat. Kok bisa kebetulan seperti ini? Pak Xiao, tanda lahir Xiao Fei sejak lahir. Bawaan lahir. Ichen, pesta nikah hari ini hancur. Ayah dan ibu masih terluka. Lupakan Ye cucu dan 3 anaknya. Saya yang harus kamu tanggung jawab. Benarkah hanya kebetulan? Wanita ini terlalu familiar daripada Ye Xiaofei. Aku harap dulu 7 tahun yang lalu dia saja. Ayo berangkat. Biar saya antar kalian ke rumah sakit. Dokter, apa kabar mereka? Bapak Ye Jiangwo dan Ibu Lin Sui memang sudah berumur. Masih dirawat 2 hari lagi, sudah pindah ke kamar sebelah. Ibu Ye Xiaofei memang masih muda, hanya butuh pengawasan 1 hari lagi. Ichen, hari ini sial benar. Ini semua gara-gara Ye cucu dan 3 anak kecil itu merusak pernikahan kita. Mereka minta ganti rugi. Lalu apa yang kamu mau? Saya ingin 1 unit villa di Bishui Yunju. Wanita ini sungguh serakah. 7 tahun lalu malah bersamanya semalam. Nasib buruk. Ya sudahlah, saya akan atur sertifikat dan kirimkan. Jika kalian sudah baik-baik saja, saya duluan pulang ke kantor. Aku baik-baik saja, pergilah. Akhirnya. Dia akhirnya pergi. Hari ini, apa rencanamu? Akan bagaimana terima kasihmu? Apa yang kamu mau? Menyebalkan. Pergi sana. Apakah Xiao Yijing tahu soal ini? Oh sayang, kenapa telepon aku saat hari nikahmu, Pak? Xiao Yicheng minta kamu lakukan tes DNA. Ingat itu. Dalam tes DNA, beberapa orang harus tidak ada hubungan darah. Setelah selesai, kamu yang menentukan apa yang terjadi. Baik, tunggu kata itu darimu. Untungnya saya cerdas meneleponmu. Kalau tidak, karena keras kepala nenek itu, situasi kini buruk bagiku. Mungkin nanti, Ye cucu bisa mengungguli saya. Terima kasihku harus padaku. Karena inilah laporan yang sebenarnya.
Kemiripan genetiknya 99,99%. Anak kandung Xiao Yicheng. Tidak menyangka anak-anak itu. Untung sekali masih hidup. Untung minta bantuanmu. Berhasil dekati orang besar. Tak ada yang bisa ambil kemewahanku. Tahi lalatmu itu mirip sekali. Tentu saja. Dari kecil Ye Cuci sudah punya tahi lalat. Harus meniru wanita itu. Harus ekstra teliti. Ini lipstik pemberianku, ya. Oke, ini rumah sakit. Kelihatan seperti dokter. Lihat aku begini, mau apa lagi? Aku sudah di kamarmu. Masih kurang apa lagi? Aku ini tak pernah menyangka bisa dekat dengan Xiao Yicheng. Xiao Yicheng sejak lahir memang orang hebat. Tidak pernah melirik orang biasa sepertiku. Nah, tapi tak pernah terbayang aku malah akan selingkuh. Sudah cukup. Jangan sombong. Kenapa? Di telepon semua sudah sepakat. Bebas berbuat apa saja. Sekarang menyesal. Bukan. Ternyata 3 anak itu benar-benar anak kandung Xiao Yicheng. Seberuntung itukah mereka? Kalau suatu hari Xiao Yicheng tahu laporan tes itu palsu, saya hancur. Kupikir tidak ada apa-apanya. Jadi maksudmu? Temui sekarang Xiao Yicheng. Buat situasi tak bisa dibantah. Entah nasi itu matang atau setengah matang, pasti menikahimu. Lalu kita harus apa? Kamu sekarang istri ketua grup Xiao. Mudah masuk dan keluar kantornya. Nanti, goda dia di kantornya. Biarkan sekretarisnya melihatnya. Tak peduli dulu ada atau tidak. Dia pasti menikahimu. Ide yang bagus. Jika status nyonya Xiao bisa disahkan, Ye Cucu takkan berdaya lagi. Ibu akhirnya kenal kami juga. Iya, ini salah Mama. Tidak langsung mengenali kalian sejak awal. Tidak apa-apa, Mama. Kami takkan menyalahkan Ibu. Hampir lupa tanya kalian. Kalian pergi kemana saja selama ini? Apa kabar? Makan enak. Duluan, saat kami lahir, muncul naga emas, lalu guru langsung datang. Lalu dia lihat 3 penjahat Ye Xiaofei yang ingin celakai kami. Guru bawa kami pergi. Mana ada naga emas di dunia? Mungkin matamu masih buram waktu itu. Tadi kamu sebut guru, siapa sebenarnya guru kalian? Master Hikong sendiri. Begitu. Dia membesarkan kami. Guru sangat sayang pada kami. Beliau benar-benar hebat. Semua ilmu kami ajarkan oleh guru. Mendengar kalian selamat selama ini, hati Mama lega. Hanya dengan 1 guru bisa mendidik kalian bertiga begitu baik. Jika ada kesempatan, harus bawa Mama bertemu guru kalian. Harus berterima kasih langsung. Tunggu sebentar, Mama angkat telepon. Halo, selamat siang. Saya Xiao Yicheng. Adalah ke kantor mengundurkan diri. Kenapa saya yang harus mundur? Bukankah seharusnya Hari yang memberitahu saya? Kenapa ibu menelepon saya sendiri? Siapa yang menelepon? Tidak apa-apa. Itu Presidir Xiao. Kita diminta ke kantor olehnya. Kalian berdua tunggu ibu di rumah ya. Saya pulang begitu selesai. Cepat pergi, cepat pulang. Jack Cucu, seperti pernah ketemu saja. Seperti bukan pertama kali. Kalau datang, harus perhatikan baik-baik. 7 tahun yang lalu. Benarkah itu ya Cucu? Fata, Ibu bilang ayah memanggilnya ke kantor. Ya, saya dengar. Saya ingin ayah dan ibu bisa bersama. Bagaimana kalau kita hack sistem pengawasan ayah? Lihat apakah ada yang bisa kita bantu. Menurut saya, Ini benar-benar ide yang hebat. Silakan masuk. Yicheng, Kamu kok di sini? aku sudah sehat. Cuma rindu ketemu kamu. Ini aku bikinin kopi, cepetan dicicipin.
Makasih. Setelah kopi ini habis, balik sebentar. Aku akan pastikan semua jadi nyata. Kamu tak bisa mengelak di kantor. Aku ada klien bentar lagi, kamu pulang duluan aja. Ya udah deh. Malamnya kita tetap bisa makan bareng. Bakal hidup selamanya dengannya. Badan langsung tak enak. Gimana nih? Tadi cewek jahat itu masukin obat ke kopimu. Aku lihat sendiri. Akan ku cari jalan keluar. Telepon mama. Suruh mama rawat papa. Jadi mereka bisa bareng terus. Halo, Mama. Segera ke kantor Papa. Ada urusan penting banget. Beberapa anak bilang bos Yao ada urusan penting. Nunggu aku keluar kerja itu penting banget. Ayo kita masuk dulu. Tuan Xiao. Tuan Xiao, Tuan Xiao. Ada apa? Panas, aku tak tahan. Aduh. Kakak dan adikku, cepat lihat. Ayah dan ibu berciuman. Tutup mata. Tidak boleh melihat. Kalau begitu, ayah dan ibu pasti rujuk dan kita bisa berkumpul lagi. Aku bisa menjenguk nenek cantik itu. Sadarlah sedikit, Tuan Xiao. Lihat baik, aku bukan Xiao Fei. Namaku Ye Cucu. Ini tak pantas untuk Anda. Maaf, tadi aku tidak sengaja. Biarlah, kamu sudah sadar, aku pulang dulu. Soal pengunduran diri, bicara nanti setelah kamu pulih. Dia terasa sangat akrab bagiku, seperti membawa ingatanku pada malam 7 tahun silam. Tunggu. Aku sendiri tak tahu kenapa aku lakukan itu tadi. Tak bisa kendalikan diri. Saat Tuan Xiao menindihku, aku rasakan keakraban yang sama. Anak-anak itu terus bilang orang itu bapak mereka. Mungkin, Pak Xiao. 7 tahun lalu, orang di mobil di tepi jalan di desa Ye. Kamu ini. Pak Xiao. Bangun, aku antar ke rumah sakit. Yichen, Ahu. pergi sana. Kenapa kau di sini? Kedatanganmu tepat. Pak Xiao tiba-tiba pingsan. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Saya sedang tanya. Jangan ngalihin topik. Kau rusak pesta pernikahanku. Kau muncul lagi, kau benar-benar hantu. Saya nggak ada maksud lain. Hari ini Pak Xiao minta aku resign. Lihat. Tanda tangan sekarang. Yang penting sekarang bawa dia ke rumah sakit. Nanti aku tanda tangan. Aku istri presiden sekarang. Aku perintahkan kau tanda tangan, jangan macam-macam. Dengarkan, jangan pernah muncul di sini lagi. Sudah tanda tangan. Boleh bawa dia ke rumah sakit sekarang. Jadi cepat pergi dari sini. Karyawan kebersihan murahan tidak layak sentuh sepatuku. Siapa kamu mau membantah perintahku? Dia suamiku, terserah aku mau bawa dia kemana. Apa urusanmu? Ibu sudah kembali. Aku dipecat dari grup Xiao. Tenang saja, Ibu. Bos wanita jahat itu di grup Xiao. Dia cuma cari kesempatan menghinamu. Mendingan kamu resign sendiri, tidak perlu khawatir. Ibu, selama ini aku masih sempat nabung sedikit. Cukup untuk biaya hidup kita. Besok aku mulai cari kerja lagi. Ibu pasti dapat kerja yang jauh lebih bagus. Benar-benar, kami semua dukung Ibu penuh. Semoga ucapannya jadi nyata. Tapi soal ini, jangan terlalu dipikirkan. Kalian anak-anak saat ini yang penting tumbuh besar dengan baik dan selalu senang. Biar ibu yang urus nanti makan apa. Kalian mau makan apa? Ibu buatkan. Dahulu ibu tak sempat menemani kalian. Mulai sekarang, aku harus lebih baik pada kalian. Ibu, aku mau iga babi asam manis. Aku mau ikan. Kalau begitu, aku mau... Ya, tunggu. Penjaga rumah tua, atur jadwalnya. Besok antarkan ibu ke wawancara kerja di grup Fubao. Sedia. Ini benar-benar hebat. Kenapa, Map? Ada kabar baik ya? Kamu benar sekali. Grup Fubao kirim undangan wawancara padaku. Kok bisa? Padahal,
Aku bahkan belum kirim lamaran, tapi mereka malah kirim undangan wawancara. Ikut saja dulu. Kami tunggu kamu pulang, lalu ibu masak enak. Kalian bertiga memang pembawa hoki ibu. Tunggu ibu di rumah. Semangat, kamu pasti bisa. Sudah bangun. Xiao Fei, ini rumah sakit. Masih ingat kalau aku pingsan? Tidak apa-apa, kata dokter hanya kelelahan, kurang tenaga. Apa? Xiao Fei tak ingat. Tadi cucu datang ke kantor saya. Aku tidak lihat dia. Bisa jadi, mungkin belum datang. Meski aku pingsan, masih ingat betul dia datang. Ye Xiaofei benar-benar seperti katanya. Seringnya bohong dan serakah. Perempuan 7 tahun lalu memang dia. Saat aku akan pingsan tadi, aku yakin Ye cucu ada di kantorku. Kenapa kamu tipu aku? Masalah dulu-dulu. Kamu juga tipu saja. Sebenarnya, aku lihat dia. Kenapa kamu bohong bilang tidak lihat? Soalnya dia ingin berhenti kerja. Dan waktu aku kembali, kamu pingsan, aku minta bantuan dia bawa kamu ke rumah sakit. Dia keluar lalu pergi. Dia juga bilang, Katanya apa lagi? dia bilang, meskipun kamu mati di hadapannya hari ini, dia tetap acuh. Selama aku kenal Ye cucu, aku rasa dia bukan orang yang cuek. Lupakan saja. Oh ya, kata dokter kamu lemah. Mau datang ke rumahku nanti lusa. Aku buatin sup. Aku sehat, jadi aku berangkat ke kantor pusat. Naik taksi pulang saja. Kenapa dia tiba-tiba dingin? Jangan-jangan dia udah tahu sesuatu. Mama udah di kantor pusat. Gimana kalau kita suruh papa juga ke sana? Kakak, pikirmu sama ya? Iya, kayak yang kamu pikir. Soalnya papa sama mama belum ketemu. Kita bikin aja mereka ketemu. Nanti mereka pasti cepat ketemu, terus mereka bakal saling suka, terus keluarga kita lengkap deh. 6 orang, bukan 5. Dasar tolol. Ada juga nenek yang cantik itu. Salah bilang aja kok maafin. Kakak bener banget. Jadi abang harus buru-buru atur semua. Aku punya ide. Grup Swansea selama ini ingin ketemu. Lebih tepatnya, mau ketemu Presiden Fobau. Itu kan kamu, iya kan? Aku langsung kasih kabar ke grup Swansea. Siap temui Presiden Mike. Abang emang jenius. Aku admire banget. Kacik kami, sampaikan pada asisten direktur grup Xiao bahwa saya tunggu presiden mereka di grup Fubao. Baik, langsung berangkat. Oke, makasih. Pak Xiao, ada kabar baik. Kabar baik apa itu? Mengapa terburu-buru? Tadi si asisten dari grup Fubao nelpon, bilang direktur mereka mau ketemu Bapak. Serius? Benar. Akhirnya ketemu. Bagus. Ada bilang mau bahas apa enggak? Menurut direktur mereka, sangat tertarik sama proyek kita. Cepetan siapin data-datanya. Langsung saya Grup Fubao. Ijen, tadi dengar kalian sebut grup Fubao, itu perusahaan apa? Kok saya belum pernah dengar ya? Baru naik daun tahun ini. Pertumbuhan mereka nggak bisa disepelein. Wah, jadi mereka memang hebat. Iya, yang kayak gitu harus jadi sekutu. Kalau nggak bakal jadi ancaman buat grup Xiao. Kamu sampai datang sendiri. Hah, ini proyek penting sekali ya. Ini soal proyek energi terbarukan. Kalau perusahaan kita dapat proyek ini, bakal jadi semakin kuat. Wah, luar biasa. Aku masih ada urusan, kamu pulang duluan ya. Boleh. Hanya dalam setahun sudah sejajar dengan grup Xiao. Perlu rencana bertemu beberapa kali secara kebetulan. Kebetulan juga Xiao Yicheng mulai curiga sama aku. Kalau berhasil dekati bos Fubao, inilah saatnya singkirkan Xiao Yicheng. Benar juga. Aku ingat 2 teman dekat dari kecil juga kerja di Fubao. Aku bisa coba kontak mereka agar bisa kerja di sana. Yang hadir hari ini diatur langsung oleh kepala rumah tangga bos, orang dekat bos utama. Benar-benar orang dekat bos besar saja. Perusahaan belum pernah ada kasus begini. Kepala rumah tangga bos besar pesan agar kami layani dengan baik. Orang yang datang hari ini tampak penting dan berpengaruh.
Nanti kita harus turuti semua permintaannya. Bangunan ini lebih besar dari markas grup Xiao. Dengan perusahaan sebesar ini, apakah aku akan kesulitan? Biarkan saja, pasti ada jalan. Permisi, boleh saya masuk? Silakan. Perkenalkan, saya Ye Cucu. Ini resume saya. Selamat siang, Nona Ye. Atau apa? Orang besar begini, sopan sekali pada pelamar kerja. Sungguh tak terduga. Halo, halo. Silakan duduk, Nona Ye. Berdiri melelahkan. Permisi, Nona Ye. Susu apa yang ingin Anda minum? Kopi. Atau teh? Suhu ASI ini terlalu rendah atau tinggi. Kami bisa atur ke suhu yang pas untuk Anda. Tidak usah, cukup. Asi tak usah atur, sudah sejuk, silakan duduk. Baik-baik, kalau begitu ya sudah. Kalau ada yang kurang nyaman, tolong beritahu kami. Astaga, ini saya yang diwawancara atau mereka yang diwawancara sangat memperhatikan perasaanku. Pertama kali jumpa pewawancara setenang ini. Terima kasih. Mari mulai sesi wawancara. Maaf ganggu suasana. Nona Ye, hari ini ingin melamar posisi apa? 7 tahun kerja sebagai petugas kebersihan. Tidak pandai hal lainnya. Kalau begitu, tetap daftar petugas kebersihan. Yang ingin saya lamar adalah pekerja kebersihan. Lowongan petugas kebersihan sudah habis. Mohon maaf, sepertinya saya salah. Tidak. Kami sedang butuh petugas kebersihan. Kami sangat butuh orang seperti Nona Ye. Benar sekali. Berapa upah yang Anda harapkan? Saya mau upah 2.000. 2.000. Jangan-jangan harga saya terlalu tinggi. Jadi ingat, tadi sikapnya ramah sekali. Ternyata dia menanti saya. Pengusaha licik. Pasti. 1.005 belum cocok. Harga ditawar segini, iya. Ada 3 anak yang harus dibiayai, memang harus lebih rendah. Bagaimana kalau 1.000? Belum pernah lihat perusahaan sebesar ini membayar upah. Tidak bisa, Nona Ye. 1.000 belum cocok. Kami belum bisa terima 1.000. Di tempat lain sudah 2,53 ribu, penawaranku 1.000. Nona Ye, Anda salah besar. Tidak, kami tidak keberatan harga itu. Justru sebaliknya, harganya terlalu rendah. Betul. Saya terlalu murah, ya. Perusahaan Anda ternyata baik pada petugas kebersihan. Berapa gaji yang akan diberikan? Berapa? Kami ingin memberi gaji 10.000. Benar. Gaji 10.000, benar. Aku melamar jadi petugas kebersihan. Ini mimpi. Tidak, benar 10.000. Talenta seperti Anda sangat kami butuhkan. Anda pantas digaji ini. Saya paham. Kalian pasti penipu. Tidak mungkin ramah dan gaji 10. Nona Ye, kami bukan perusahaan penipu. Kami punya semua dokumen resmi perusahaan. Kalau tak percaya, saya ambilkan semua dokumen resminya. Cukup tulus saja. Tidak usah. Kapan saya mulai? Kapan saja Anda siap bisa. Senin depan bagaimana? Saya atur anak-anak. Tentu saja. Oh. Oke, ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Untungnya, kerabat bos itu ramah, tidak sombong. Ata apa? Grup kakak menelepon. Wawancara ibu sudah selesai. Oke, saya mengerti. Ibu pasti senang. Nanti dia bisa bikin kue stroberi enak. Kakak, berapa gaji yang kamu kasih ibu? Ceritakan. Ibu melamar jadi pembersih. Kamu kasih gaji 100.000. Apakah ibu akan tahu kalau kamu adalah bos perusahaan? Kamu tak paham. Ibu wanita. Tanpa uang, gimana beli baju baru? Menurutku kakak benar. Saya dukung kakak. Menurutmu, siapa yang akan curiga anak 7 tahun punya perusahaan? Apalagi Grup Fubao. Sekarang, sudah jadi perusahaan besar setara dengan Grup Xiao. Perusahaan kita kaya. Mau kasih upah lebih buat ibu? Ada masalah? Ngubu. Sayang. Mama punya kabar baik nih. Mungkin lolos wawancara ya. Berkat kalian. Wawancara sukses. Kalian bintang keberuntunganku. Selamat siang, Bangla. Mama adalah yang terbaik. Aku tahu, meski meninggalkan grup Xiao, Mama masih bisa dapat pekerjaan bagus. Benar. Di grup Xiao itu tempat buruk.
Mama selalu dibully oleh wanita jahat. Setelah pergi, semuanya jadi lebih baik. Selamat, Mama. Aku juga tak menyangka langsung dapat pekerjaan baru. Wawancara juga sangat lancar. Aku mau cerita. Wawancara tadi sangat antusias. Tahu gajinya berapa? 100.000. Kemampuan Mama sangat dihargai. Tak menyangka. Aku bisa dapat gaji sama seperti pegawai kantoran. Gaji mereka belum tentu setinggi Mama. Mama cantik dan baik, pantas mendapat gaji sebanyak itu. Benar. Dengan 100.000 bisa dapat wanita cantik untuk membersihkan. Itu berkah bagi grup Fubao. Sudah. Kalian memang manis. Mau makan apa nanti? Hari ini ibu akan traktir anak-anak pembawa. Makan enak-enak. Aku mau kue stroberi. Jangan ikuti kakak. Aku pengen pizza durian. Aku mau ayam goreng. Oke, semua dibeli. Ma, hidup. Sayangnya, ayah tidak bisa ditemukan. Bubu, ayah sedang datang. Lihat sendiri di depan. Ayah 3 saudara. Namanya Xiao Yicheng. Kenapa Direktur Xiao ada di sini? Baru saja disebut, langsung muncul. Ini benar-benar kebetulan. Setiap suamiku datang, kamu selalu ada. Masih berani bilang ini ke... Oh, kiranya siapa? Rupanya Ye Cucu, aib desa Ye Jiachun. Dulu diasingkan dari desa, kukira tak akan bertemu lagi. Tak menyangka ketemu di sini, betul-betul gangguan. Datang bawa siang hari. Kalau merasa tak layak, jangan nekat mendekat. Kamu, ada yang berani mendekati kamu. Lihat kondisimu sekarang. Kelihatannya hidupmu susah. Dengarkan baik-baik. Kau wanita itu hanya layak menjadi penyapu jalan seumur hidup. Mengerti? Aku cari uang dengan kerja keras sendiri. Uangku semua halal dan bersih. Aku tak pernah merasa hina. Wah, kalau dipikir kamu memang menyedihkan. Dulu kita besar bersama. Semua orang maju, tapi kamu. Bajumu sobek-sobek. Mau aku bantu cari kerja? Aku dan Xiaonan bekerja di Fubao Group. Xiaonan jadi manajer penjualan, gaji bulanan 30.000. Buat apa kamu ganggu dia dengan omonganmu? Kayaknya dia belum pernah lihat uang banyak seumur hidup. Nanti ini tempat kerjaku. Mereka ramai-ramai mau buat aku dikucilkan lagi. Aku ingatkan kalian. Bicara sembarangan lagi. Jangan sesali bila aku bertindak keras. Lihat betapa sombongmu. Aku tunggu kalian berani melakukan apa. Omong besar sampai gigi ngilu. Xiao Fei sekarang istri bos besar grup Xiao. Kamu ini tidak layak menyentuh sepatunya. Kami sahabatnya. Apa yang bisa kalian lakukan? Kamu pasti menyesal. Yuk, kalau cemburu, bilang saja. Lumbuh lucu. Siapa yang percaya pada wanita bermasalah seperti dia? Lihatlah wanita ini. Sekarang dia bersih, tapi dulu bisa tidak mandi berbulan-bulan. Bau busuknya, anjing pun menghindar. Lebih bau dari kotoran anjing, kan? Apa yang kamu katakan? Masih ada lagi. Sejak kecil sudah pacaran, suka bergaul dengan preman di luar sekolah. Sudah tidur dengan banyak orang, kan? Tidak hanya itu. Bahkan rela berguling di kandang babi bersama jomblo tua desa kita. Kalian masih sebarkan fitnah. Dengar itu, kamu akan selalu menjadi tikus yang dikecam semua orang. Ya, kami memang penyebar rumor. Lalu apa mau kamu? Tak, selama aku ada, jangan harap hidupmu akan baik. Kalian yang mulai, sekarang kalian tidak adil. Jangan salahkan aku hari ini. Akan bongkar rahasia kalian. Kami bersih dan jujur, tak ada yang bisa kau bongkar. Hah? Tegas sekali kalian bertahun-tahun dukung Ye Xiao Fei selama ini. Sekarang juga. Biar kalian lihat wajah asli dia. Xiao Fei dari dulu baik hati, mari lihat apa yang bisa kau katakan. Kalian benar-benar seperti saudara. Coba tebak, mungkin kalian bahkan tak sadar. Pacar kalian. Semua orang pernah dekat dengan sahabatmu itu. Tidur bersama. Kamu bohong. Pacarku sudah bersamaku lama. Mustahil dia selingkuh. Chu Xiaole, siapa lebih feminin antara kita? Kau tahu jawabannya? Belum lagi. Dia diam-diam. Jadi ibumu sendiri. Apa? Maksudnya apa? Baru sedikit saja kalian kaget. Chu Xiaole, kau sudah lama bersama pacarmu. Pernahkah dia beliin kau gelang emas? Dia malah beliin Ye Xiao Fei.
Kamu serius? Beneran nih? Dan kamu juga, Xiaonan, pusaka keluargamu. Dari dulu di leher, tapi tetap nggak sadar. Kamu pribadi. Mustahil, kata ayahku. Batu rubi itu mahal, gimana bisa dibagi begitu saja? Malah dikasih ke Ye Xiaofei yang bukan... Ada apa dengan mustahil? Aku cuma bicara fakta. Kalau nggak percaya, coba lihat sendiri. Ada ukiran huruf persis inisial keluargamu. Zeo. Tidak ada apa-apa di sana. Kau cuma pengen mengadu domba kami. Pacarku memberi gelang pada Xiaofei ternyata hanya isapan jempol. Benar-benar kau emang manusia dusta. Aku nggak bohong. Dua orang idiot itu, mereka setiaku, bagaimana mungkin kau bujuk dengan kata-kata? Lagian, bukti dari ucapmu mana? Kau yang mencurangi semuanya, iya. Terus kalau iya, mau apa? Terus kalau iya, so what? Ayah Xiaonan itu bapak tua dikasih lama sekali lalu, pasti sudah kujual. Masih dipakai terang-terangan. Mereka anggap kamu teman, tapi kamu mempermainkan mereka seperti boneka. Banyak pria di luar sana, tapi pengikut setia seperti anjing sulit dicari. Toh mereka hanya main-main dengan pacarnya. Berani bicara begitu di depanku. Takut aku cerita pada mereka. Apa mereka akan bermusuhan? Belum mulai hasutan tadi. Mereka ikuti omonganmu. Tidak, kan? Kalian masih belum paham. Dia tipu kalian saja. Xiaofei jauh lebih baik membohong. Jika kamu mau memisahkan kami, jangan harap pisah. Orang rendahan sepertimu iri melihat orang lain bahagia. Berani sekali menuduhku. Kamu cuma iri aku punya dua sahabat. Dan kau, sejak kecil hingga sekarang, kamu cuma anak kesepian. Meski begitu, aku tidak heran kamu lakukan ini. Kalau kamu minta maaf pada Xiaofei, mungkin dia kasihan dan beri kamu kerja. Kau balik saja ke grup Xiao sebagai tukang toilet. Aku tidak perlu itu. Aku sudah lolos seleksi Fubao Group sebagai petugas kebersihan. Senin depan, aku mulai bekerja. Berarti kamu dipecat. Kenapa? Fubao Group tidak butuh orang seperti kamu. Wanita pembohong yang mencoreng wajah perusahaan. Omonganmu penting. Kamu bukan pewawancara Saya menjabat manajer proyek dan kepala PR Fubao Group. Omongan saya pasti berpengaruh. Saya nyatakan hal ini resmi. Wawancara tadi batal. Pengen usir aku. Kecuali pimpinan tertinggi Fubao sendiri datang ke sini. Oke, saya akan buat kamu kapok. Biar tak perlu lihat mukamu tiap hari. Biar kamu benci lihat aku. Panggil kepala Wang, suruh bantu ini. Bilang ada wanita buat onar. Bikin onar di depan kantor. Dan mencoreng citra perusahaan. Ye cucu, tunggu saja. Nanti kepala Wang datang, kamu malu sendiri. Kepala Wang, orang ini mengaku lulus wawancara perusahaan. Tapi sejak dulu dia berperilaku buruk, banyak masalah, jadi harap pecat saja. Tadi dia juga berkata kasar dan menghina teman saya. Kalau orang begini masuk perusahaan, bisa bikin kacau. Konon hari ini kerabat direktur masuk ke perusahaan. Dari dua wanita ini, satu berpakaian biasa banget. Satunya lagi pakai baju tak mungkin kenalan presdir bergaul dengan rakyat biasa. Nona ini bukti nepotisme. Inilah nepotisme sejati. Kau ini wanita, berpakaian kompang camping. Berani cari masalah di sini. Dengar ya, perusahaan kami tak butuh wanita semacammu. Pergi saja, besok tak usah datang kerja. Aku juga akan cari penggantimu. Siapa kamu? Kenapa harus patuh padamu? Dia tak tahu siapa aku. Ini Jason Wang Fugui, kepala divisi terkenal di grup Fubao. Mata anjingmu tak kenal Gunung Tai, kepala Wang. Tangan kanan presiden berkuasa atas semua urusan perusahaan. Apalagi cuma pecat sepertimu. Semua itu benar. Aku ini, lihat bajumu yang lusuh. Mirip pengemis jalanan. Aku sarankan cepat pergi dari sini. Kembali saja ke sarang pengemis. Jason Wang. Wang Fugui. Belum pernah dengar. Aku tetap tidak akan ikuti kamu. Aku sudah lolos wawancara kerja tadi. Gaji dari pewawancara lebih tinggi dari Zhang Xiaonan. Tahu? Ayo ceritakan berapa gajinya petugas kebersihan macam kamu. Tidak mungkin lebih tinggi dariku.
Ya, itu saja. Seriusan? Kamu cuma bisa omong besar aja. Aku kira-kira lagi salah dengar, ya. Aku mengerti, itu kan pekerjaanmu yang lama. Tapi katamu gaji pembersih lebih dari manajer. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Apakah kamu tidak sadar sama sekali? Di perusahaan kami, meski tunjangan bagus, gaji pembersih cuma 3.000. Gajiku sebulan 30.000. Ye, cucu, kamu benar-benar berbohong tanpa persiapan. Dengar baik-baik. Gajiku sebulan 100.000. Astaga, 100.000. Aku tidak bisa. Siapa yang gila? Membayar pembersih 100.000. Kamu tahu kan, dia selalu ingin tampak hebat. 100.000. Mungkin dia bahkan tak tahu jumlahnya. Baiklah. Aku tahu kamu cuma mau tampak hebat di depanku. Bagaimana kalau begini? Aku izinkan kamu kembali ke grup Xiao. 1 bulan. Gimana kalau aku kasih 500 yuan? Tak tertarik. Aku sudah bilang, aku nggak butuh belas kasihan kalian semua. Orang kaya kalian. Senang sekali hidupmu hina orang tiap hari. Masih lebih bermakna daripada kamu. Orang kaya kamu hidup malah nggak ada gunanya. Hidup boroskan udara, mati boroskan tanah. Xiao Le bicara benar. Menurutku mending kamu cabut nyawa aja. Agar orang lain tak kehilangan selera karena wajahmu. Dengarkan aku, wanita. Segera minta maaf pada wanita di sebelahku. Jika tetap tak mau maafkan, aku bakal unggah kelakuanmu ke medsos. Semua orang akan lihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Kamu bikin aku takut. Kalau harus ada yang minta maaf, mereka dulu. Mereka yang mulai... Berani sekali kau berbicara begitu. Kamu lupa posisi dan statusmu sendiri. Kamu berani perintahkan istri presidir grup Xiao meminta maaf pada petugas kebersihan sepertimu. Ye, cuci, tampaknya kau sudah lelah hidup. Sungguh mengejutkan wanita ini. Ternyata istri Presiden Grup Xiao Yicheng. Konon Presidir Xiao datang hari ini, untung tadi tidak salah. Kalau sampai salah, karirku tamat. Dengarkan aku, wanita. Benar-benar mengira bisa seenaknya di sini. Saya tidak melakukan hal buruk. Saya hanya mau adil. Justru di siang hari begini, saya dilecehkan, menderita, dan tidak bisa minta adil. Orang rendahan seperti kamu ngomongin keadilan. Aku bilang, ini grup Fubao. Bos dan manajer tidak ada. Apu. Tuhan, Di sini aku yang berkuasa. Direktur Wang benar. Cepat minta maaf. Kalau tidak, kamu bakal rugi. Jai cucu. Sejak kecil kamu selalu kalah. Dulu juga, sekarang juga, aku bilang. Selalu ada yang dukungku, kamu hanya layak dikecam. Wanita jahat itu lagi. Mengapa dia selalu menghantuiku? Itu wanita itu, kenapa di mana-mana? Bisa ketemu. Kali ini malah bawa 2 wanita lain buat menyakiti ibuku. Mendin, aku sekarang pergi, tiba-tiba muncul, lalu bilang aku presiden grup Fubao. Astaga. Sejak kapan kamu jadi seenak ini? Sih, kamu tuh cuma anak kecil. Keluar cari mereka. Siapa percaya presiden grup besar itu anak 7 tahunan? Aku punya ide nih. Lanjutkan. Apa ide hebatmu itu? Gampang aja, kayak waktu itu. Aku hisap umur mereka, lalu mereka akan mohon ampun. Tidak bisa. Fata, lebih baik kirim pamanku saja, meskipun kamu presidennya. Tapi semua orang gak kenal kamu. Pamanku udah sering tampil di mana-mana. Lucia, kamu emang jenius banget. Pamanku, Mama diganggu sama Ye Xiaofei dan teman-temannya di perusahaan. Cepat pergi bantu dia, sekalian aja. Ajarin juga orang-orang sombong itu. Bukan. Halo. Udah setengah jam kami di sini. Mengapa Presiden Fubao belum datang juga?
Turun sebentar ambil angin. Ye Xiaofei, aku nggak akan pernah minta maaf sama kamu. Jangan kira aku nggak tahu maksudmu. Emangnya kamu itu ada istimewanya apa? Sampai-sampai harus kurus. Kamu cuma pengen semua orang membenciku dan meninggalkanku selamanya, ya. Ye Cuci, apakah kamu? Kamu ini kayaknya punya paranoia. Setiap ketemu kita langsung merasa mau dijebak. Kalau otakmu bermasalah, buru-buru ke dokter jiwa. Dari dulu sampai kini, kalian selalu begitu, kan? Soalnya kamu sendiri menyebalkan, jadi pantas dapat pelajaran. Biar kamu kapok dan gak lupa lagi. Jelas-jelas itu kamu. Suka nyebar fitnah dan nyalahin aku atas omong kosong. Semua orang menjauh dari aku gara-gara kamu iri sama aku. Aku dulu lebih hebat dan cerdas darimu. Berhentilah membuat cerita, sampai orang biasa aja pengen meludahimu. Waktu sekolah menengah kalian sudah begitu. 7 tahun lalu waktu kalian usir aku dari desa Ye, kalian lakukan hal sama. Sekarang mau lagi. Itu semua karena kamu. Lo ngomong apa sih? Pak manajer akhirnya datang. Perempuan ini bikin keributan di gerbang kantor. Ngomong sembarangan ke pegawai kita, termasuk Mbak ini. Tidak mau minta maaf. Benar, dialah yang banyak bicara tadi. Siapa bilang wanita? Kamu berani serang aku. Ini Ye Cuci yang bikin keributan, bukan temanku. Lo salah sasaran kali. Lihat saja Ye Cucu. Pakaiannya benar-benar tidak layak. Jelas dia yang tidak punya sopan santun, kenapa tidak menamparnya saja? Saya siap bertanggung jawab. Perempuan ini mencela dan menyebar fitnah pada wanita muda ini. Menyebar fitnah padanya. Saya masih waras. Haruskah aku diberitahu olehmu tentang apa yang harus kulakukan? Maukah kamu mengambil tempatku? Pak manajer hari ini bertindak semena-mena. Pak manajer, saya tidak pernah berniat mengganggu. Tadi habis wawancara, saya akan pulang. Tapi mereka mendadak datang dan menghina saya. Ye Cucu, punya hati nurani tidak sih? Siapa yang akan percaya ucapanmu? Kami ini bukan orang gila yang sembarangan menyerang. Coba pikir, kenapa kita cuma menargetkan kamu? Kalau bukan sikapmu yang buruk, siapa yang akan membencimu? Lihat penampilanmu, masih saja seperti itu. Berpura-pura baik ketika ada orang. Mau menjerat asisten rumah tangga lagi hari ini? Kalian bicara apa-apaan sih? Pak manajer, kenapa Anda tampar kami? Apa saya melakukan kesalahan? Saya istri bos besar grup Xiao. Kamu hanya pegawai biasa, kenapa terus pukul aku? Ya Tuhan! Akhirnya ada yang percaya padaku ketika Ye Xiaofei menyebar fitnah. Ternyata para petinggi Fubao Group tidak gampang tertipu seperti di tempat lain. Dasar apa kau berani seenaknya? Bicara kotor, lalu bersekongkol buat onar di depan kantor Fubao dan hina karyawan baru kami. Kakak Yicheng pasti tidak akan biarkan kau begitu saja. Perusahaan kami yang tertinggi di antara semua. Kamu tak sederajat dengannya, tapi berani pukul istrinya. Takutkah kau suamiku bikin perusahaan kalian bangkrut? Memukul semaunya, itu memang kesalahan. Yicheng hanyalah pembantu keluarga. Dia berani memukulku begitu. Langsung telepon Presiden Fubao untuk pecat dia. Bos Xiao datang hari ini. Dia sudah sampai di gerbang kantor pusat Fubao. Ingat itu. Bos Xiao bagaimana? Jika kamu menyalahkan tanpa alasan lalu pukul wanita, itu kesalahan nyata. Jika ada bukti kuat, aku bisa mengerti. Tuan Xiao memang jernih dan logis. Apa dia punya logika? Menurutku, dia hanya tertarik pada Ye Cucu dan seenaknya pukul orang tanpa... Betul, Pak Xiao. Ini perempuan ini berkata kasar pada nyonya dan pengurus rumah. Langsung pukul nyonya tanpa alasan. Tahan! Langsung bela Ye Xiaofei tanpa tahu sebabnya. Pengurus pukulmu ada sebabnya. Fubao Group naik daun. Kekayaannya masih misterius. Saya di sini untuk negosiasi proyek. Lalu He Cucu, kenapa dia juga ada di sini? Apakah semua bilang hal berbeda? Siapa yang harus aku percaya? Siapa bisa tunjukkan bukti? Aku percaya yang... Meski ada kamera, tak ada suara, aku tak takut. Tuan Xiao, jangan khawatir. Sekitar sini aman. Sudah tercakup kamera HD 360 derajat. Bukti sebenarnya akan masuk ke ponselmu. Ye Cucu, kenapa kamu ada di sini? Dapat panggilan wawancara hari ini, datang ke Fubao Group. Perempuan ini tinggalkan aku, belum langsung datang wawancara. Begitu ingin tinggalkan grup Xiao, kenapa kamu datang wawancara di sini? Pak Xiao, saya tidak paham maksud Bapak. Tidak mengerti maksud saya? Belum jelaskah maksud saya? Kamu itu pegawai grup Xiao.
malah datang ke Fubao wawancara. Kamu pikir grup Xiao ini apa? Tapi Pak Xiao, saya sudah mundur dari grup Xiao. Saya tanggung 3 anak. Cari kerjaan baru. Mundur. Waktunya kapan? Kenapa aku tidak tahu? Bukan Bapak yang nelpon minta saya urus pengunduran Bapak. Saat itu saya di rumah sakit, jadi tak sempat bantu proses pengunduranmu. Jadi siapa yang urus pengunduranmu? Yan Yicheng. Waktu itu, dia bikin malu di pernikahan kita, hancurkan resepsi pernikahan kita. Jadi saya lumayan kesal. Jadi kamu diam-diam, bantu dia mundur. Tapi bukan inisiatif saya sendiri. Memang dia sudah mau mundur. Siapa hakmu buat keputusan tanpa tanyaku dulu? Dia kan cuma penjaga kebersihan biasa. Saat itu juga kau pingsan, jadi langsung kuantar ke RS. Jadi aku suruh dia resign biar kau nggak terganggu lagi. Ye Xiaofei, kau belum sah masuk keluarga Xiao. Berani sekali kau ambil keputusan perusahaan untukku. Bayangkan kalau sudah menikah. Yicheng, aku serius. Tepat seperti ucapanku. Tidak mengerti juga. Tapi kita sudah menikah. Aku istrimu. Kau juga katakan pernikahanmu dirusak oleh Ye Cucu dan kita berdua. Belum ada akad nikah. Jadi itu tidak sah. Mengapa kau lakukan ini padaku? Wanita seperti kau penuh bohong, suka pamer, seenaknya pakai nama keluarga Xiao. Aku nggak mungkin. Direktur Xiao, coba pertimbangkan lagi. Xiao Fei hanya memikirkan Anda. Ya betul Pak Xiao. Jangan sampai salah langkah karena orang luar. Aku sudah putuskan. Wanita begitu nggak pantas masuk keluarga Xiao. Lalu kalian berdua merasa siapa? Berani sekali membantahku. Kenapa? Apa hakmu? Kau janji akan menikahiku. Kau yang bilang saat itu akal sehatku kabur. Ternyata kamu wanita seperti itu. Kabar kakakmu gimana? Staf rumah tangga selesaikan masalah. Pelayan barusan kirim pesan, ayah sudah di lokasi. Periksa rekaman kamera depan. Kakak, segera kirim rekaman kamera ke ayah, biar ayah tahu wajah asli wanita itu. Itulah wanita jahat itu. Di depan ayah, berbohong dan menjebak ibu. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Saya benar-benar ingin ambil hartaku, menguras seluruh umur mereka. Dulu saya maafkan mereka, tapi mereka tak insyaf. Mereka pasti tidak tahu. Kamera depan kantor. Semua kamera HD. Dan merekam suara, saya yakin. Gambar nanti pasti seru. Semoga ayah bisa melihat jelas wajah asli wanita itu. Kalau bisa mengenali ibu lebih baik. Jika ayah memutar rekaman kamera di depan mereka, mau lihat penjelasan mereka. Sejak kecil. Ini adalah data audio dari grup Fubao. Kebenaran fakta segera akan terungkap. Ye Xiaofei, inilah buktinya. Rekaman suara dan gambar. Berdoalah suaranya tidak terlalu jelas. Ku tahu dari awal di sekitar kita penuh dengan kamera HD 360 derajat. Beberapa orang, jangan berharap lolos. Ternyata begini kebenarannya. Wanita ini berani gunakan nama grup Xiao untuk sikap pengejutnya. Tak sangka dia orang seperti ini. Xiao Yicheng, dengarkan aku, percayalah padaku. Bukti lengkap apa lagi yang perlu dijelaskan? Bukan, video ini pasti hasil editan, bukan asli. Percaya padaku, tolong percaya. Kamu sendiri percaya ucapmu tadi? Ye Xiaofei, bagaimana bisa 7 tahun lalu kita bersama? Benar, kau berjanji bertanggung jawab 7 tahun lalu janji itu darimu. Anggap saja aku tak pernah bicara tentang villa itu, namamu sudah disertifikat. Anggap saja sebagai ganti rugi atas kejadian waktu itu. Perempuan sepertimu. Kau pikir aku akan menikahimu? Mustahil. 7 tahun lalu, aku masih gadis perawan, tapi kau hancurkan hidupku. Kau pikir villa itu selesaikan semuanya. Aku bahkan pernah mengandung anakmu. Aku dipaksa minum obat waktu itu. Perempuan sepertimu, mustahil aku terima. Ada hubungan denganmu. Kenapa ayah selalu sampai dipaksa minum obat? Saat ayah minta ibu berhenti kerja, dia juga yang memberi obat bius. Jadi pingsan. Wanita jahat ini. Kak, mungkin 7 tahun lalu juga dia ya? Dia yang buat ayah minum obat itu pasti ingin jahat. Untung ibu gagalkan. Sudah bertahun-tahun dia terus menghina ibu. Jahat sekali. Tapi aku tahu caranya. Aku akan meretas sistem kamera perusahaan mereka dulu. Setelah itu kuambil videonya dan kirimkan ke ayah. Ayah pasti tahu wajah asli wanita. Anak pintar sepertiku tak mungkin punya ayah bodoh. Aku cek rekamannya sekarang. Wanita jahat itu pasti nggak menyangka aku sehebat ini. Ini kan kantorku. Kok bisa mendadak dapat video ini? Sia, kau ini wanita. Kamu sedang apa?
Benar, Pak Xiao. Bicara baik-baik. Jangan marahi dia begitu. Tepat kata, Dir. Phil, pasangan suami istri bertengkar lalu rujuk kembali. Tak usah emosi berlebihan. Ini bukan tempat kalian berbicara. Xiao Fei, lihatlah sendiri. Jadi ini yang dikatakan dokter bahwa aku kekurangan darah dan lemah. Masih ada kejujuran. Bukankah ini video yang saya berikan kepada Xiao Yicheng beberapa hari yang lalu? Caramu menyalahkan. Kelakuanmu makin parah. Pak Xiao, pasti ada salah faham. Tak bisa percaya video dari orang asing. Kamu bantah semua tentang Xiao Fei. Baiklah, aku beri kau peluang. Jelaskan isi video ini baik-baik. Bukan karena kau janji akan nikahiku. Pernikahan kita hancur karenanya. Dan saat itu kamu malah ragu padaku. Nenek juga tak suka padaku dulu. Aku cuma ingin segera diterima oleh keluargamu jadi. Kamu ingin dicintai, Nana. Kamu ingin diakui oleh keluarga Xiao. Harus pakai cara sesat begitu. Bagiku pemberian obat itu tidak berniat jahat. Apapun yang kau katakan tiada nilai jujur bagiku. Kau tak percaya aku. Siapa lagi yang kau percaya? Kamu Ye Cucu. Kamu juga dari desa Yejia. Aku sangat curiga. 7 tahun lalu, kaulah yang waktu itu kasih aku racun. Rasanya sama persis. Xiao Fei, apakah ini benar? Ini pasti cuma salah paham. Ya, Xiao Fei, cepat jelasin ke bos Xiao. Bukan kamu pelakunya, pria dari 7 tahun lalu. Desa Yejia. Gak usah banyak omong. 7 tahun lalu aku udah lapor polisi, nanti kopinya bakal dikirim untuk diperiksa. Saat itu nanti, lihat saja kejujuranmu. Habislah semua. Senang banget Papa akhirnya tahu siapa penipu itu. Ayo kita angkat tos. Kak, pulang aja yuk ke kantor keluarga. Aku kangen Mama. Tapi kita mau cari Papa dan Mama sekarang. Tunggu, mereka tak bisa bisik-bisik lagi. Katanya kamu tolong, tapi tak percaya. Masih belum paham. Jangan bilang kau saudaraku. Malu. Maksudnya sih menurutku. Papa pas banget tahu siapa penipu itu. Mama juga kebetulan ada di sana. Aku sekarang pergi cerita semua ke Papa. Adik, ayo cepat pergi. Hati-hati kalian berdua. Tuan rumah. Mohon maaf. Saya benar-benar menyesal. Tolong maafkan. Maafkan saya. Semua ini karena mereka. Saya tak seharusnya bantu. Saya tertipu oleh dia. Kenapa baru sadar sekarang? Wang Fugui, saya ingin beritahumu. Kamu dipecat mulai besok. Jangan muncul lagi di perusahaanku. Tuan rumah, saya sangat menyesal. Maafkan saya kurang pintar. Saya tidak boleh mempercayainya. Sekali lagi, kamu dipecat. Kamu pergi sendiri, atau saya suruh orang keluarkanmu. Perempuan itu, ini semua gara-garamu. Tanpa kamu saya tidak akan dipecat. Menyalahkannya juga tidak akan merubah apapun. Ini karena kamu menilai dari penampilan. Maafkan kami Tuan, kami tahu kesalahan kami. Tolong jangan usir kami. Kami berasal dari desa kecil. Pekerjaan ini susah payah didapat. Tolong jangan pecat kami. Benar, Tuan. Selama bertahun-tahun kami berjuang demi kemajuan perusahaan, mohon jangan dipecat. Kami tak tahan harus pulang ke desa itu lagi. Bukan saya yang putuskan nasib kalian. Bukankah Anda yang memecat Tuan Wang Fugui? Jangan main-main dengan kami. Dengarkan baik, jika hari ini kalian bisa minta maaf pada Ye Cucu, saya kasih satu kesempatan. Nasib kalian di Fubao tergantung dia mau maafkan kalian atau tidak. Cucu, kami benar-benar salah. Tadi kami tak seharusnya ikut Ye Xiao Fei menyakiti hati. Baru saja kalian lakukan, tak bisa cepat Dulu pun kami salah. Kami tak boleh sebar fitnah di depan teman. Kami sangat menyesal dulu menyakitimu di desa. Kalau sampai dipecat Fubao, tak ada perusahaan lain terima kami. Benar, Cucu juga berasal dari desa itu. Kamu tahu sendiri betapa sulitnya hidup wanita di desa itu. Mohon ampuni kami, aku tak tahan dipecat. Sebab kalian sungguh menyesal. Saya siap memaafkan, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Siap turuti demi masa depan kalian. Janji tidak menyakiti siapa. Tidak apa-apa, kami berdua pasti... Benar, Cucu. Terima kasih. Dulu kami memang bodoh, tapi kini sadar salah. Kalau sudah sadar salah, pergilah. Terima kasih banyak, Cucu. Ternyata Ye Cucu langsung memaafkan mereka berdua. Bagaimana jika aku minta maaf pada Xiao? Apa dia akan maafkan aku?
Yichen, sekarang aku benar-benar menyesal. Siapa suruh kamu memanggilku begitu? Berani saja kamu lakukan itu pada 2 kali pula. Masih berani bicara di sini. Takkan pernah ku memaafkanmu. Tadi panik jadi salah ucap. Presiden Xiao, tolong maafkan aku. Waktu itu aku tersesat. Itulah sebabnya aku meracunimu. Tetap tidak menyesal, meski 2 kali tersesat. Bukan maksudku begitu. Aku memang cuma punya angan kosong, ingin naik pamor lewat dirimu. Aku dipaksa oleh desa Yijiachun. Di sana posisi wanita sangat rendah. Aku tidak rela hidup seperti mereka selamanya. Orang sepertimu sudah sering aku temui. Ingin hidup enak terus. Banyak jalan untukmu pilih. Kenapa pilih cara yang bahayakan orang dan diri sendiri? Aku benar-benar menyesal. Tolong maafkan aku ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mohon apapun yang terjadi. Hari ini kamu duluan menghina Ye Cucu. Itu sebabnya semua ini terjadi. Maksudmu apa? Maukah kamu aku minta maaf pada Ye Cucu? Harusnya kamu minta maaf. Kamu hinakan dia di muka umum. Kamu harus minta maaf padanya. Lalu, jika aku menolak minta maaf, Aku sudah beri kesempatan. Kalau kamu minta maaf padanya, jika dia maafkan kau, mungkin kuizinkan kau pergi. Kalau tidak, tanggung jawab sendiri. kalau aku minta maaf tapi dia tak memaafkan, Maka aku ikuti prosedur saja. Ikuti jalur hukum. Tak sangka Bos Xiao sampai suruh Xiao Fei minta maaf dari kecil sampai besar. Ini pertama kali ada yang membela aku saat diganggu Ye Xiao Fei. Kelihatannya Bos Xiao tidak seburuk itu. aku akan minta maaf padanya. Maafkan aku. Kata-katamu sudah keluar. Di mana letak niat minta maafmu? Permintaanku sudah jelas. Jangan terlalu memaksa. Begitu saja cara kamu minta maaf. 2 sahabatmu tadi jauh lebih tulus saat minta maaf. Sudahlah, cukup ya. Kita saudara. Darah yang sama mengalir di tubuh kita dan kita pernah tinggal bersama begitu lama. Jangan tak tahu diri. Darah mengalir sama, tapi mana rasanya? Sejak dulu orang tuaku memihakmu, tapi kamu justru menyakitiku terus. Itu kan sudah lama sekali. Waktu kecil, kenapa aku berbau? Aku tak punya kamar, harus tinggal di kandang domba. Malah kamu menyebarkan kabar buruk bahwa aku... Isu sakitku menyebar. Jangan pura-pura lupa. Tak sangka masa kecil Ye Cucu begitu berat. Untuk apa kamu ingatkan semua ini sekarang? Jangan berlebihan. Ingat, kamu yang minta maaf, aku baru bilang sedikit kamu sudah kesal. Waktu itu aku masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Itu semua ide orang tua, tanyakan pada mereka. Dulu kamu masih hijau, malah mengadu pada orang tua. Bilang aku menyakiti hatimu. Aku minta maaf. Permintaan maafmu tetap tak kuterima. 2 sahabatmu tadi jauh lebih tulus saat minta maaf. Kalau kamu seperti mereka, bisa kupertimbangkan untuk Kamu kira aku akan menunduk rendah dan memohon maaf kepadamu? Mustahil! Kata-katamu bagus sekali, tapi tetap saja aku takkan memaafkanmu. Kenapa harus aku yang memaafkan mereka? Mereka tertipu olehmu, makanya melakukan kesalahan kecil. Beda denganmu. Dia itu, sifat jahatnya sudah dari lahir. Ye Cuci, jangan sombong hanya karena ada yang melindungimu hari ini. Nanti lihat saja, tidak akan kubiarkan kamu lolos. Ye Cuci, aku tak bermaksud membuatmu keluar. Kalau kamu mau kembali, aku bahkan rela bayar 3 kali gajimu. Sudah tak perlu lagi, Presiden Xiao. Gaji di Fubao lebih baik. Maafkan gangguanku hari ini. Melihat kesialan seperti aku. Tak apa, bukan kesalahanmu. Oh iya, Presiden Xiao. Setelah wawancara, ketemu kamu. Ternyata kamu juga ke Fubao Group. Fubao Group menghubungiku hari ini. Katanya Presiden Fubao mengundangku bicara soal proyek energi baru. Makanya aku kemari. Ternyata cuma kebetulan belaka. Aku kira dia benar-benar ayah mereka. Itu kan cuma omongan anak kecil. Mana mungkin dipercaya? Rupanya aku terlalu pikirkan. Jadi begini ya. Pak Manajer, kapan Presdir akan tiba? Sudah setengah jam berlalu. Telepon dulu saja. Kalau hari ini kurang cocok, lain waktu saja. Presdir Xiao, tenang saja. Tak usah cemas. Presdir kita sebentar lagi tiba. Cuma perlu tunggu sebentar lagi. Oke, saya tunggu sebentar. Saya permisi dulu. Ye Cuci, kamu bisa datang ke kantor? Oh, bukan itu maksudku. Maksudku, masih bisakah kita ketemu? Xiao Yicheng, kamu ini kenapa sih? Kenapa mendadak jadi kayak orang tolol? Sepertinya tak akan ketemu lagi. Senin depan, aku mulai bekerja di grup Fubao. Cuci, lain waktu aku ajak makan, sebagai permohonan maaf. Soalnya aku pernah salah paham sama kamu. Kok Presdir Xiao tiba-tiba jadi lucu ya? Seperti anak kecil saja. Tidak usah susah-susah, Pak Xiao. Saya baik-baik saja. Mama, kami... Sayang sekali, kenapa kalian di sini? Perjalanan tadi lancar ya? Kalau kami sampai alami sesuatu, kamu pasti
lihat kami di sini. Harus cari kami di rumah sakit. Xiao Bao benar, Mama terlalu khawatir. Untuk apa kalian datang? Kami rindu Mama, jadi datang menemui Mama. Pak Xiao, presiden kami sudah datang. Saya bawa anak-anak pulang dulu, silakan lanjut. Oke, hati-hati di jalan ya. Tuan rumah, di mana presiden? Ada di sini. Tuan rumah, tolong serius. Di mana presiden kalian? Ayah tolol itu. Saya sudah lama berdiri di sini. Aku presiden grup Fubao, kamu. Fubao. Aku presiden grup Fubao. Betul, perusahaan ini saya bangun sendiri. Tapi umurmu baru 7 tahun. Apa semua anak sekarang pintar begitu? Tentu saja, kami bertiga ini jenius. Menurut guru kakak, dia sangat cerdas. Betul, guru bilang otak kakak sejenius makhluk ajaib. Dasar bodoh. Maksud gurumu memujiku cerdas. Sebutannya Ziduo Jinyao. Bacalah lebih banyak buku. Haha, cucu. Kamu sudah ketemu ayah kandung mereka? Anak-anak ini pintar dan lucu sekali. Ayah pasti menyayanginya. Belum ketemu. Belum ada petunjuk sementara. Kalau sampai ketemu, aku tetap berharap semoga ketemu. Anak-anak butuh ayah saat tumbuh dewasa. Aku nggak pengen mereka kurang cinta ayah. Kalau emang nggak bisa ketemu, aku bisa membesarkan mereka bertiga. Tenang, cari perlahan. Pasti bakal ketemu. Kalau ada yang perlu, beritahu kapan saja. Lihat saja yang jelas, orang tua sudah di depan mata. Yang kulihat hanya bos Xiao dan manajer. Jangan-jangan Pamong. Oh, tidak. Mustahil itu aku. Mana mungkin manajer rumah tangga? Sudah jelas dari awal, Xiao Yicheng adalah ayah kita. Benar, kami memang anak mereka berdua. Kamu desa Yejiapu. Bagaimana melahirkan 7 tahun lalu? Ye Xiaofei suruh aku cabut rumput buat kambing. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditarik ke dalam mobil. Di dalam mobil. 7 tahun lalu, desa Yejia, aku dan seorang wanita ada di dalam mobil. Jangan-jangan. Kamu wanita 7 tahun lalu. Dasar Ye Xiaofei penipu. Dia sudah menipuku selama ini. Ternyata dia sengaja meracuniku. Mau kabur dari desa Yejia. Jadi istri Tuan Xiao dihormati semua orang sampai membuat kita semua salah sangka. Akhirnya ayah dan ibu bertemu kembali. Nanti kita tak hanya punya ibu, tapi juga ayah. Rupanya kalian anak kandungku. Ayah menyesal di masa lalu. Ayah akan tebus kesalahan ini nanti. Tuan Xiao sekarang tak perlu tes DNA lagi. Jangan ejek aku begitu. Anak-anak ini mirip sekali denganku waktu kecil. Apa perlu tes DNA segala? Lalu kenapa hasil tes DNA sebelumnya salah? Pasti Ye Xiaofei yang melakukan kecurangan itu. Tenang saja, aku pasti ambil tindakan padanya. Baru sampai sekarang. Kalau tidak, aku sudah ketemu anak-anak lebih awal. Syukur salah paham hilang. Luar biasa. Ayah dan ibu sudah rujuk dan ayah juga akhirnya tahu sifat asli si wanita. Ayah juga akhirnya melihat wajah aslinya. Dia tidak akan diperdaya oleh wanita jahat itu lagi. Ayah pasti akan menjaga ibu dari sekarang. Ibu tidak akan diganggu lagi. Jangan khawatir. Selama ayah masih ada, tidak ada yang berani ganggu kalian. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Aduh, nenek jahat ini malah bawa banyak penjaga. Menangkapnya lumayan susah. Setelah dia bangun, bilang apa nanti? Ada yang perlu dibahas? Perlu alasan untuk ini. Salahkan saja cucunya, Xiao Yicheng. Ini tempat apa? Kenapa kalian bawa saya kemari? Tidak usah tanya kenapa. Tanya saja cucumu kalau dia datang. Pasti kamu yang buat Yicheng tahu. Diam saja, nenek tua menyebalkan. Karena tak pernah hargai aku, makanya dia mulai curiga sama aku. Ting, dari caramu saja. Aku yakin suatu saat Yicheng pasti tahu wajah aslimu. Aku nenek tua berpengalaman soal begini. Aku bisa paham dengan jelas.
Ya sudah, lihat sendiri. Takkan ku beritahu cucumu, mau ku lihat dia temukanmu. Takkan ku beritahu cucumu, mau ku lihat dia temukanmu. Mau apa? Mau ngapain? Aku culik kamu biar dia datang. Aku tak akan beri alamat ke dia. Aku pengen lihat cara dia temukan ini. Kalau dia telat 1 menit, aku pukul kau sekali. Siapa yang lebih dulu kamu tahan hidup atau cucumu datang? Hamba, kau ini wanita. Nenek tua menjijikan. Berani celah Xiao Fei di hadapan kita, jelas sudah bosan hidup. Kamu berani bilang gaya Xiao Fei, guru. Pantas keluarga Yicheng sombong. Dulu janji nikahi Xiao Fei juga. Ujungnya malah ditinggalkan begitu saja. Aku akan meneleponnya sekarang. Lebih hemat tenaga. Menangis saja. Aku yakin dia pasti menyesal setelah dengar suaramu. Siapa ya? Kalau ada urusan penting, pergilah. Ye Xiao Fei, kau berani menelepon lagi. Xiao Yicheng, sekarang malah ketemu anakmu dan Ye cucu. Lagi menikmati kebahagiaan, coba terka nenekmu di mana? Kau sudah apakan nenekku? Jika kau berani sentuh satu rambut pun, kau harus bayar dengan nyawamu. Situasinya sudah begini, nenekmu ada di tangan saya. Kau masih berani bicara begitu? Dengarkan baik-baik suara nenek tua ini. Yicheng, aku nenekmu. Tenang, nenek baik-baik saja. Wanita ini tak berani apa-apakan aku. Nenek jangan takut, aku segera ke sana. Xiao Yicheng, kau punya waktu 1/2 jam. Tiap menit terlambat, nenek akan kupukul. Tapi, orang tua renta begini, berapa lama bisa bertahan? Baik. Kirimkan alamatnya, aku segera ke sana. Bukan hanya kamu, bawa juga Ye cucu perempuan itu. Baiklah, aku setuju. Asal kau tak lukai nenekku. Nenek sudah tua, tak kuat repot-repot. Beri aku alamatnya. Aku cuma suruh kamu datang, kapan aku bilang bakal kasih alamat? Mau selamatkan orang, cari sendiri. Hati kamu seperti ular berbisa. Masih ada tenaga buat nyalahin. Waktu luang banyak ya, permainan udah dimulai, sisa 29 menit lagi. Ingat nama Ye Xiao Fei. Jangan terlambat. Ye Xiao Fei! Nenek diculik. Apa? Nunggu apa lagi? Cepat selamatkan nenek buyut. Lihat aku, ada hal yang butuh bantuanku. Dia bilang, suruh aku bawa kamu juga. Aku pergi. Di resepsi, hanya nenek yang tersenyum padaku. Aku ingin pergi. Tapi, terima kasih, dia belum kirim alamat. Cepat pergi, aku bisa cari alamatnya. Ayah, ibu, cepat pergi. Baik, terima kasih anak-anak. Betul, cepat. Saya sudah menemukannya. Sudah saya kirim ke ibu. Saya berdoa ayah dan ibu bisa selamatkan nenek. Saya sangat sayang nenek. Saya tidak ingin dia celaka. Pasti akan berhasil. Kita harus percaya pada orang tua kita. Dasar perempuan brengsek. Hatimu benar-benar telah mati. Kau manusia tua bangka. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku hancurkan kamu. Berhenti! Beraninya kau sentuh nenekku. Tak sangka cepat ketemu. Mengapa harus lukai dia? Semua ini gara-garamu. Kenapa kamu bantu perempuan itu menuduhku? Ini bukan karena kesalahanmu. Dengar baik-baik. Bagaimana kau tahu aku terima anakku? Terus soal dinanya bagaimana? Karena aku menyogok Wang Shuo untuk membuat laporan palsu. Agar bapak dan anak tak bersatu. Biar kalian ayah anak tak jumpa. Ye Xiao Fei, perbuatanmu selalu di luar dugaan. Berani sekali kau menyentuh Xiao Fei. Ayah, Cepat sadar. Jiangu, apa kabar? Sampai sini, aku sudah panggil bantuan. Kalian siap-siap saja masuk penjara, termasuk Wang Shuo. Tak ada yang lolos, ayah. Baik saja. Baik saja. Nenek cucu adalah wanita 7 tahun lalu. Anak-anak ini keturunan Xiao, dulu aku salah menilai. Anak baik. Aku tahu kamu pasti hebat. Mana anak-anaknya? Aku tidak melihat mereka. Mereka semua menunggu di rumah. Mereka sayang padamu. Ayo pulang.
Baiklah, mari kita pulang. Ayo pulang, lihat anak-anak.